Etika berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen di media sosial. Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Karim Suryadi MSI dan Dr. Leni Anggreni MPD. Serta saya sendiri Winda Hovifah dengan NIM 2004655. Etika merupakan salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari setiap profesi. Isu-isu etika muncul dalam semua jenis komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi politik, komunikasi organisasi, iklan, dan media berita. Etika menimbulkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berargumentasi secara rasional dan kritis. Etika tidak hanya menjadi fenomena di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga menjadi fenomena di lingkungan akademik. Komunikasi yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar seringkali disebut dengan komunikasi yang berkompetensi. Potensi yang dimaksud merupakan keinginan yang dipenuhi melalui komunikasi dengan sebuah cara yang sesuai dalam situasi tertentu. Etika berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen, khususnya berkomunikasi melalui media sosial, tengah menjadi sorotan belakangan ini. Beberapa universitas di Indonesia sampai merasa perlu mengeluarkan peraturan atau himbauan berupa tata cara berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen melalui media sosial. Terbitnya peraturan atau himbauan ini didorong oleh keluh kesah dari para dosen tentang banyaknya komunikasi dari mahasiswa melalui media sosial yang kurang beretika. Ada gap yang cukup besar antara dosen dan mahasiswa dalam hal memandang etika berkomunikasi. Perbedaan generasi disebut-sebut menjadi alasan terciptanya kesenjangan komunikasi tersebut. Para dosen yang umumnya merupakan generasi baby boomer yang lahir antara tahun 1940-an sampai 1960-an dan generasi X yang lahir pada tahun 1960-an dan sampai 1980-an memiliki standar yang berbeda dengan para mahasiswa yang merupakan generasi milenial yang lahir pada tahun 1980-an sampai tahun 2000-an dalam hal etika berkomunikasi. Sesuatu yang dipandang tidak elok atau tidak sopan oleh dosen seringkali dianggap hal yang biasa di mata mahasiswa. Berikut salah satu contoh tipe pesan dari mahasiswa yang dirasa kurang beretika oleh dosen. Tipe tanpa identitas. Tadi adalah contoh pesan tanpa identitas dari mahasiswa kepada dosen. Setiap dosen mungkin berurusan dengan ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Lalu, apa dampaknya jika mahasiswa tidak memberitahu identitasnya kepada dosen? Simaklah percakapan berikut ini. Jika mahasiswa hanya menuliskan "Ibu, saya mau ketemu", dosen tentu bingung ini pesan dari siapa karena identitasnya tidak jelas. Bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk melayani pesan seperti ini. Ini hanya contoh dari satu orang mahasiswa. Bagaimana jika puluhan mahasiswa mengirim pesan seperti ini setiap harinya? Mari bandingkan dengan percakapan berikut ini. Jika pesannya mencantumkan identitas dan maksud yang jelas, dosen cukup membalas pesan dengan singkat dan semua selesai tanpa menyita banyak waktu. Untuk mengurangi potensi miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen, beberapa universitas di Indonesia menerbitkan himbauan beretika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Berikut 7 hal etika dalam menghubungi dosen melalui telepon genggam. Yang ke-1, waktu. Mahasiswa diimbau memilih waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contohnya, hindari hubungi dosen di atas pukul 8 malam atau di saat waktu ibadah. Yang kedua, ucapkan salam. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Contohnya, selamat pagi Pak atau Bu, atau Assalamualaikum, apabila kedua belah pihak sesama muslim. Yang ketiga, ucapkan kata maaf. Permintaan maaf tidak berarti mahasiswa punya salah kepada dosen. Kata maaf dimaksudkan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati mahasiswa. Misalnya, ucapkan maaf karena mengganggu waktu dosen. Yang keempat, sebutkan identitas. Setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka pastikan mahasiswa menyampaikan identitas di setiap awal komunikasi atau percakapan. Contohnya, nama saya Putri, mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2016. Semester ini mengambil mata kuliah Hukum dan Administrasi Negara di kelas Ibu atau Bapak. Yang kelima, gunakan bahasa yang umum. Berkomunikasi dengan dosen diimbau untuk menggunakan bahasa umum yang mudah dimengerti. Gunakan tanda baca yang baik dan dalam konteks formal. Hindari menyingkat kata seperti DMN, YG, AK, KPN, OTW, dan lainnya. Hindari kata ganti non-formal seperti gue, oke, iye, dan lain-lain. Yang keenam, tulis pesan dengan jelas. Tuliskan tujuan dengan singkat dan jelas, tetapi tetap memperhatikan tingkat kesopanan. Misalnya, mahasiswa perlu meminta tanda tangan dosen di lembar pengesahan. Pilihlah kata-kata yang tepat dan jelas seperti contoh di bawah ini. Saya memerlukan tanda tangan Bapak di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak?
Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih. Akhiri pesan dengan menggunakan kalimat terima kasih atau salam sebagai penutup. Etika berkomunikasi ini merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan alternatif dan panduan bagi para generasi milenial agar bisa hidup harmonis dengan generasi lainnya.